Ya, selamat datang lagi di Akturus Mat. Kali ini kita akan membahas soal nomor 8. Nah, di sini juga kita soalnya sangat menarik sekali ya. Diberikan suatu fungsi fx katanya ux kuadrat ditambah bx dan gx-nya x kuadrat ditambah d. Di mana b dan d-nya adalah bilangan asli seperti itu. Nah, di sini kita ditanya, apakah terdapat bilangan real R? Nah, sehingga dia memenuhi FR ini sama dengan QR. Nah, diberikan dua pernyataan seperti berikut. Apakah pernyataan satu saja cukup menjawab, pernyataan dua saja cukup menjawab, ataukah dengan keduanya? Mari kita buktikan ya. Di sini diminta FR itu sama dengan GR. Nah, berarti kita masukkan aja. Berarti fx itu kan awalnya dia 2x kuadrat ditambah bx sama dengan x kuadrat dikurang d. Karena diminta dalam bentuk ekspresi r, ya kita ganti x-nya dengan r. Jadinya 2r kuadrat ditambah br ya, ditambah br sama dengan r kuadrat dikurang d. Nah, sekarang kita nolkan ruas kanan, artinya ini kita pindah ke kiri ya. Berarti jadinya 2r kuadrat ditambah br min r kuadrat ditambah d sama dengan 0. Berarti jadinya ini adalah r kuadrat ditambah br ditambah d sama dengan 0. Nah, kita diminta untuk apakah terdapat bilangan real di sini. Nah, syarat suatu persamaan kuadrat itu dapat bilangan real dapat kita cek dari diskriminannya. Nah, diskriminannya itu gimana? Harus lebih dari sama dengan 0. Ya, D lebih dari sama dengan 0. Di mana diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. B dari sama dengan 0. Nah, ini syarat utamanya. Sekarang kita perhatikan ya. Di persamaan kuadrat tadi setelah kita sama dengankan FR sama dengan GR, kita dapat persamaan seperti ini. Berarti B-nya berapa? B-nya dia tetap B ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita perhatikan dan ingat kembali, persamaan umum dari persamaan kuadrat kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Berarti A-nya itu koefisien dari R, yaitu 1 di situ ya. Kemudian B-nya koefisien dari R di sini B juga. Kemudian D-nya ya D di sini. Nah, berarti kita tinggal substitusi saja ke diskriminannya. B-nya masih B, berarti B kuadrat dikuadratkan masih ya B kuadrat dikurang 4. A-nya 1, D-nya C-nya D. Lebih dari sama dengan 0. Berarti ini jadinya B kuadrat min 4D lebih dari sama dengan 0. Nah, ini syaratnya ketika dia ada bilangan real. Oke, mari kita cek pernyataan pertama. Pernyataan pertama dia bunyinya bagaimana? Ya, B kurang 5D sama dengan 0. Pernyataan pertama B kurang 5D sama dengan 0. Berarti B itu sama dengan 5D. Nah, tadi syarat dia terdapat bilangan real bagaimana? B kuadrat min 4D lebih dari sama dengan 0 ya. Ya, sekarang kita ganti aja B-nya dengan 5D. Berarti ini jadinya 5D kuadrat min 4D lebih dari sama dengan 0. Berarti jadinya 25D kuadrat dikurangi 4D lebih dari sama dengan 0. Nah, tadi B dan D-nya adalah bilangan asli. Nah, bilangan asli itu dimulai dari 1 ya, bagus sekali. 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti coba kita substitusi bilangan asli yang paling kecil dulu. Itu D gitu ya. Berarti apa jadinya? 25 kali 1 kuadrat min 4D. Sorry, D-nya 1 ya.
D-nya 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, bener nggak dia lebih dari sama dengan 0? Berarti ini 25 dikurangi 4 lebih dari sama dengan 0. Berarti ini 21 lebih dari sama dengan 0. Nah, pernyataan ini benar apa salah? Iya, pernyataan ini benar. Berarti dengan pernyataan satu saja kita cukup menjawab permasalahan yang ke-8. Nah, bagaimana dengan pernyataan kedua? Kita harus cek juga. Pernyataan 2, B-nya lebih dari D ditambah 1. Nah, tadi kita dapat ya, syarat dia memiliki bilangan D adalah B kuadrat min 4D lebih dari sama dengan 0. Ya, kita ganti aja B-nya dengan D ditambah 1 kuadrat min 4D lebih dari sama dengan 0. Ini jadinya D kuadrat ditambah 2D ditambah 1 min 4D lebih dari sama dengan 0. Jadi jadinya D kuadrat min 2D tambah 1 lebih dari 0. Ini bisa kita jadikan kuadrat sempurna. Nah, sekarang kita cek. D-nya 1 itu misalkan. D1 dikurang 1 kuadrat lebih dari sama dengan 0. 0 dikuadrati 0 ya. 0 lebih dari sama dengan 0. Benar nggak? Ya, ini benar juga. Berarti dengan pernyataan 2 saja juga cukup. Nah, berarti yang mana jawabannya? Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Ya, ini salah. Dan yang kedua, pernyataan 2 saja cukup. Ini juga salah ya, karena pernyataan 1 katanya tidak cukup. Kemudian yang ketiga, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaannya, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Ini salah juga. Buktinya tadi pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 cukup. Yang benar adalah yang D ya, soal nomor 8. Oke, kemudian soal nomor 9. Oke, kita hapus dulu sebentar sedikit ini. Nomor 9, barisan aritmatika A1, A2, A3 yang semua sukunya bilangan bulat memiliki beda negatif 3. Nah, sini katanya A1, A2, A3 dan seterusnya adalah bilangan atau barisan aritmatika dengan beda atau selisihnya negatif 3. Yang ditanya itu adalah apakah suku ke 2025 itu genap apa ganjil gitu ya. Oke, kita dikasih pernyataan dari sini. Kita langsung cek ke pernyataan 1. A1 ditambah A2 itu katanya ganjil. Oke, tadi diberikan barisan aritmatika A1, A2, A3 dan seterusnya. A1 dan A2 nya ganjil. Berarti salah satunya harus genap. D ini 10 misalkan, di sini kemudian karena bedanya negatif 3, berarti 7 di sini ya. Dan di sini 4. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita cek dari sini. A2025 itu kita pakai rumus UN bisa. Berarti ini UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Berarti ini U2025 sama dengan A-nya atau suku awalnya 10 ditambah N-nya 2025 dikurang 1 bedanya negatif 3. Berarti ini 2025, Berarti jadinya gimana? 10 ditambah 2024 dikali negatif 3. Berarti 10 tambah negatif 6072 ya. Berarti ini jadinya adalah negatif 6062. Nah, dan ini dia genap. Nah, tetapi
Coba kita cek yang lain ya. Misalkan A1, A2, A3. Nah, tadi kan dibilang A1 tambah A2 itu ganjil. Bisa jadi yang A1 ini ganjil, A2-nya genap. Nah, dan seterusnya. Ini berarti berapa sekarang? 1 ya. Nah, gini, yang penting A1, A2-nya genap. Jadi ada dua kemungkinan dia. Bisa A pertamanya genap, bisa A pertamanya ganjil. Nah, kita cek lagi dengan menggunakan UN. A ditambah N-1 dikali B. Berarti A-nya 7. Ini U 2025. A ditambah 2025 kurang 1 dikali negatif 3. Berarti 7 ditambah 2024 dikali negatif 3 sama dengan 7 ditambah negatif 6072. Ini hasilnya berapa? Min 6065. Berarti bagaimana? Berarti ini kan ganjil ya. Nah, berarti belum dapat kita putuskan bahwa dengan A1 tambah A2 itu ganjil bisa mengakibatkan dia genap. Itu belum pasti. Karena ketika kita tukar yang A1-nya 10 itu genap dan A1-nya 7 itu ganjil, nah ternyata dia memberikan hasil yang berbeda atau berlawanan ya. Sini ganjil, sini genap. Berarti A1-nya belum cukup untuk membuktikan apakah benar, apakah salah. Nah, sekarang kita cek ke pernyataan 2. Pernyataan 2 A2 tambah A3-nya ganjil. A2 ditambah A3 katanya ganjil. Berarti bagaimana? Berarti ini ada A1, A2, A3 dan seterusnya ya. Berarti bisa saja di sini 5, di sini 2. Nah, berarti suku pertamanya berapa? Suku pertamanya itu adalah 8. Nah, kita cek lagi. Nah, sebenarnya kita nggak perlu cek lagi. Karena kenapa? Karena ketika ini suku pertamanya genap, suku keduanya ganjil, sama seperti kasus ini ya. Suku pertamanya genap, suku keduanya ganjil, dia akan memberikan genap. Nah, berarti di sini nanti hasilnya genap. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tukar posisinya? Nah, sekarang ini menjadi 6, gitu misalkan 6, kemudian di sini 3, di sini 9. Nah, A2025. Jadi sama seperti kasus yang tadi. Ketika A-nya ganjil, A2-nya genap. Nah, sama seperti kasus ini dia. A1-nya ganjil, A2-nya genap. Nanti akan menghasilkan ganjil. Berarti kesimpulannya adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan soal nomor ke-9. Yang E jawabannya.